wudu'ul mustahabati, wudunya wanita yang lagi istihadah. Saya baca. Mantap. وذلك عندما ترى أنها ولد انقضت حيضتها في إحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء بتلك العلامات، وهؤلاء الذين أوجبوا عليها كفرا واحدا انقسموا اسمين، وقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يجيبوه عليها، والذين أوجبوا عليها كفرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار، وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يجيب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك، وقومنا غير هؤلاء وأمر على المستحاض أن تتطهر لكل صلاة، وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ثم تطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تأخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتطهر ظهرا ثانيا وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح، فأوجبوا عليها 3 أطهار في اليوم وليلته، وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم وليلته، ومن هؤلاء لم يحد له وقتا وهو مروي عن علي، ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر، فيتحصل في المسألة بجملة 4 أقوال. قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، وقول إن عليها طهر لكل صلاة، وقول إن عليها 3 أطهار في اليوم وليلته، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم وليلته، وسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من أحاديث المشهورات أربع أحاديث. طيب. واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأضع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، وإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلوا عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض رواية هذا الحديث توضئي لكل صلاة، وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وخرجها Abu Dawud وصححه قوم من أهل الحديث. Baik, cukup. Baik, sekarang kita masuk pada masalah yang keempat, ya, dari masalah berkaitan dengan al-haid ataupun juga dengan al-istihadah, yaitu wudu'ul mustahabati, wudunya wanita yang lagi istihadah. Tapi tentunya pembahasan masalah istihadah kemarin kita sudah jelaskan
ya, pada pembahasan bagaimana membedakan antara darah istihadah dan juga darah haid. Tentunya kita sudah bahas, tidak usah kita ulangi. Silakan antum merujuk pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Bahwasanya istihadah itu ya, tidak menggugurkan darah istihadah, tidak menggugurkan kewajiban sholat. Masih wajib bagi wanita yang terkena istihadah untuk melakukan sholat. Dan pembahasan yang didatangkan oleh mu'allif berkaitan masalah ini adalah bagaimana caranya wanita istihadah bersuci, berwudu. Ya, apakah wajib bagi dia wudu setiap kali sholat, ataukah wajib bagi dia mandi setiap kali sholat, atau apa? Maka mu'allif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ikhtalafal ulama'u fil mustahadati. Terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan masalah bersucinya wanita istihadah. Faqaumun aujabu 'alaiha tuhran wahidan faqat. Ya, sebagian ulama mereka mewajibkan bahwasanya wanita istihadah tuhran wahidan faqat. Kewajibannya dia adalah bersuci satu kali saja. Dan tuhran bersuci di situ yang maksudnya adalah mandi. Ya, cukup wajibnya dia bersuci, maksudnya mandi satu kali saja. Ya. Wadzalika, kapan itu? Kapan wajibnya dia mandi? Wadzalika indama tara annahu qad haidatuha. Ya, apabila dia telah melihat bahwasanya haidnya telah berhenti biihdatilkal alamatil lati taqaddamat, dengan salah satu daripada ciri-ciri suci yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ala hasabi madhhabi haula'i fi tilkal alamat, berdasarkan perbedaan atau berdasarkan pendapat-pendapat para ulama tentang ciri-ciri suci haidnya seorang wanita. Baik. Jadi pendapat yang pertama, ya. Jadi pendapat yang pertama daripada para ulama, dan ini adalah pendapat jumhur daripada para ulama, daripada 4 mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwasanya bagi wanita yang istihadah, wajibnya dia untuk bersuci, maksudnya mandi, itu cuma satu kali saja ketika dia sudah bersih daripada haidnya. Apabila dia sudah melihat ciri-ciri sucinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Ciri-ciri suci yang disebutkan kemarin pada para ulama, apa cirinya? Berkisar pada 2 perkara. Betul? Yang pertama apa? Melihat apa? Melihat cairan putih. Ya. Kemudian ataupun apa? Al-jufuf, yaitu sudah kering, tidak mendapatkan lagi apa? Tidak mendapatkan lagi, sudah kering, tidak ada lagi yang keluar. Al-ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan ya, apabila dia melihat buah-buahnya, ada yang mengatakan cukup satu saja. Seperti yang kita sudah bahaskan. Maka ya, apabila seorang wanita istihadah, dia telah berhenti daripada haidnya dengan melihat tanda sucinya daripada haid, maka dia wajib mandi, dan itu saja, cuma itu saja kewajiban dia untuk bersuci, untuk mandi. Wahaulai, kemudian mu'allif melanjutkan, wahaulai alladzina, suaranya gemah. Antum dengar gemah suaranya? Oh begitu ya? Oh enggak mengganggu. Kalau anak kayaknya agak gemak sekali. Oh baik. Pokoknya antum tidak terlalu enggak terlalu mengganggu pendengarannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa haula'il ladzina aujabu 'alaiha tuhran wahidan inqasamu qismin. Dan para ulama ya yang berpendapat bahwasanya wajibnya wanita istihadah itu cuma satu kali bersuci saja, maksudnya cuma satu kali mandi. Inqasamu qismaini, mereka terpecah lagi menjadi 2. Ya, terpecah menjadi 2. Baik. Mereka berpecah dalam hal apa? Pertama, beliau mengatakan faqaumun aujabu 'alaiha an tatawadda'a likulli shalatin. Sebagian daripada para ulama tadi
ada yang berpendapat bahwasanya bagi wanita istihadah, ya, wajibnya 1 kali mandi, ya, 1 kali bersuci setelah berhenti dari haid. Setelah itu mereka, ya, berpendapat bahwasanya setiap kali sholat wajib bagi dia berwudu. Tadi mandi, wajibnya 1 kali mandi ketika setelah darah haid berhenti. Baik, maka ya, seperti yang saya katakan tadi, ini pendapat daripada jumhur ulama dari 4 mazhab. Dari ulama 4 mazhab ini, mereka terbagi lagi pendapatnya. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib bagi wanita istihadah untuk berwudu setiap kali sholat. Dan ini adalah pendapat daripada ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah. Mereka berpendapat wajib bagi wanita istihadah untuk berwudu setiap kali sholat. Kemudian, wa qaumun istahabbu dzalika lahum wa lam yujibuhu 'alaiha. Dan sebagian ulama lagi, ya, dari 4 mazhab tadi, ada yang berpendapat hukumnya sunnah, bukan wajib, ya, bagi wanita istihadah berwudu setiap kali sholat. Dan ini adalah pendapat daripada ulama-ulama sabah Malikiyah. Ulama-ulama Malikiyah atau Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya wanita istihadah tidak wajib berwudu setiap kali sholat, tapi hukumnya cuma sunnah. Kemudian kita lanjutkan, walladzina aujabu 'alaiha tuhran wahidan faqat. Dan ulama-ulama, ya, yang mewajibkan bagi wanita tadi 1 kali suci saja, hum Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa ashabuhum wa aktsarul fuqaha al-amsar. Ya, ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya wanita istihadah wajibnya 1 kali suci. Perhatikan, suci di situ dimaksudkan apa? Mandi, ya, bukan wudu. Mandi. Itu siapa? Adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad. Ya, beliau tidak sebutkan di sini. Dan memang paling banyak kita dapatkan daripada siapa? Imam Ibn Rushd rahimahullah ta'ala. Beliau, ya, jarang menukilkan pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan juga antum tambahkan situ juga termasuk Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama, ya, ulama-ulama Hanabilah wa aktsaru fuqaha'il amsar, dan mayoritas ulama dunia, ulama negeri. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Wa aktsaru haula'i, kemudian beliau mengatakan, dan mayoritas mereka itu, ya, aujabu 'alaiha an tatawadda'a li kulli sholatin, mewajibkan bagi wanita istihadah untuk berwudu setiap kali salat. Siapa mereka? Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Wa ba'dhum lam yujibu 'alaiha illa istihbaban wa huwa madhhab Maliki. Dan sebagian daripada mereka tidak mewajibkan, ya, wanita istihadah untuk berwudu setiap kali sholat, tapi mensunahkan saja, dan itu adalah mazhabnya Imam Malik. Perhatikan, ya, ini pendapat pertama berkaitan, ya, berkaitan dengan apa? Bersucinya seorang wanita istihadah. Ya, bisa dipahami? Pendapat pertama tadi kita sudah nukilkan bahwasanya yang wajibnya dia bersuci. Maksudnya di sini adalah mandi itu setelah 1 kali saja, 1 kali cukup setelah berhentinya haid. Dan itu pendapat jumhur ulama. Setelah itu beliau di dalam mazhab jumhur ini berkaitan masalah wajibnya mandi ataukah tidak, yang mengatakan 1 kali saja terbagi lagi menjadi 2 pendapat berkaitan pembahasan wudu. Kemudian wa qaumun akharuna ghairu haula'i ra'au anna 'alal mustahadati an tatahhara li kulli sholatin. Ini pendapat kedua daripada pembahasan kita sekarang. Ya. Pendapat kedua, ya, sebagian daripada ulama, ya, selain daripada jumhur yang kita sebutkan tadi, mereka berpendapat bahwasanya orang yang istihadah itu dia wajib berwudu setiap wajib tatahhur, mandi. Ya. Wajib untuk mandi, ya, annal mustahadata an tatahhara li kulli sholatin. Ya.
Baik, Anda mau tanya dulu antum. Wa qaumun akharuna ghairu haula'i. Coba lihat sebagian ulama yang lain selain daripada mereka itu, maksudnya jumhur ulama, ra'u ala anna al-mustahadati an tatahhara li kulli salatin. Ya, mereka berpendapat bahwasanya wajib untuk orang mustahadah bersuci setiap kali salat. Baik, Anda terjemahkan wajib. Anda mau tanya antum, kenapa? Dari mana Anda bisa terjemahkan sebagai wajib? Baik, huruf jar ala. Udah selesai. Baik ya. Antum jangan sampai cari di mana, itu tidak ada kata-kata wajib di situ. Ya, antum pola balik aujaba yujibu tidak ada dapat. Baik. Bisa dipahami? Wajib apa? Untuk mustahadah bersuci, maksudnya mandi setiap kali salat. Dan ini adalah mazhab diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Umar dan juga sahabat Abdullah bin Zubair, dan juga diantaranya adalah sebagian daripada ulama tabi'in Atha dan Zuhri dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka berpendapat wajib ya bagi wanita mustahadah kalau mau salat harus mandi setiap kali mau salat. Kemudian wa qaumun, dan juga sebagian ulama, ini pendapat yang ketiga, ya, ra'au annal wajiba, bahwasanya yang wajib an tuakhirat zuhra ila awwalil asr. Yang wajib bagi wanita istihadah kalau dia mau salat itu mengakhirkan apa? Untuk mengakhirkan waktu salat zuhur. Maksudnya mengakhirkan salat zuhurnya apa? Ila awwalil asr, sampai masuk awalnya salat asar. Baik. Summa tatahhara wa tajma'a baina salataini. Kemudian dia mandi dan menjamak dua salatnya tadi. Baik. Bisa pahami, sudah tahu kan? Dia akhirkan salatnya sampai di awal-awal asar. Baik. Setelah itu ketika datang awal asar maka dia mandi. Bisa dipahami? Setelah itu baru dia menjamak zuhur dan asar, zuhur dengan asarnya. Baik. Wa kadzalika tuakhirul maghriba atau tuakhirul maghriba ila akhiri waqtiha. Begitu juga dia mengakhirkan apa? Salat maghrib sampai akhir waktunya. Baik. Wa awwalil mandiya ya. Wa awwalil waqtil isya. Baik, wa tatahhara tuhran tsaniyan wa tajma'a bainahuma. Dia mengakhirkan salat maghribnya sampai di awal waktu isya. Kemudian dia mandi lagi. Dan dia menggabungkan salat maghrib dan salat isyanya. Baik. Kemudian terakhir fa'aujabu ya, thumma tatahhar mana lagi? Tuhran tsalitsan. Kemudian dia lagi bersuci, mandi yang ketiga ya, li sholati subhi, untuk salat subuh. Fa'aujabu 'alaiha salasata atharin fil yaumi wa laila. Maka ulama yang ketiga ini ya, pendapat yang ketiga ini mewajibkan bagi wanita istihadah untuk mandi sebanyak 3 kali sehari semalam. Bisa dipahami ya? Bagaimana caranya? Wajibnya pertama, mandi yang pertama yaitu ketika mau sholat zuhur dengan asar, diakhirkan sholat zuhurnya di awal waktu asar, kemudian dia mandi, setelah itu menjamak sholat zuhur dan sholat asarnya ya. Kemudian mandi yang kedua ketika tiba waktu sholat maghrib, dia akhirkan sholat maghribnya sampai masuk waktu sholat isya. Awal sholat isya dia mandi lagi, kemudian dia jamak maghrib dan isyanya. Setelah itu apa? Salat subuh. Berarti wajib bagi wanita mustahadah untuk mandi tiga kali. Kemudian beliau lagi mengatakan ya, wa qaumun ra'au. Pendapat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas dan ya seorang ulama tabi'in Ibrahim An-Nakhai yang berpendapat bahwasanya seperti pendapat yang kita sebutkan tadi. Sebagian daripada ulama ada yang berpendapat seperti itu. Ya, di antaranya diriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Abbas dan juga sahabat dari seorang ulama tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Beliau berpendapat seperti pendapat yang kita baru sebutkan tadi. Kemudian pendapat yang terakhir, qaumun, sebagian ulama lagi ra'au anna 'alaiha tuhran wahidan fil yaumi wal laila. Wajibnya katanya ya,
Pendapat yang keempat, bahwasanya yang wajib bagi wanita istihadhah mandi 1 kali dalam sehari semalam. Baik. Wa min haula'i man lam yahudda lahu waqtan. Di antara ulama tersebut ada yang tidak memberikan batasan waktunya, maksudnya kapan saja dia mandi. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Baik, pokoknya wajibnya setiap hari mandi. Baik. Dan di antaranya ada yang tidak memberikan batasannya, kapan batasan waktu mandi. Wa huwa marwiyun an Ali, dan ini diriwayatkan daripada sahabat Ali. Pendapat ini diriwayatkan daripada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa minhum, di antara mereka, siapa itu mereka di sini? Ulama yang keempat yang mengatakan wajibnya 1 kali mandi dalam sehari. Di antara mereka, ya, man ra'a an tatahhara min tuhrin ila tuhrin. Di antara mereka ada yang berpendapat untuk bersuci, wanita istihadhah wajibnya bersuci min tuhrin ila tuhrin. Di semua naskah Imam, ya, di situ tertulis tuhrin ila tuhrin. Tapi sebenarnya bukan tuhrin ila tuhrin, tapi zuhrin ila zuhrin. Antum paham sih? Kalau antum terjemahkan, di antara mereka ada yang berpendapat untuk bersuci dari tuhrin ila tuhrin, dari suci ke suci. Bagaimana caranya? Maksudnya dari bukan tuhrin tapi zuhrin ila zuhrin. Antum paham? Zuhrin. Di sini tertulis tuhrin. Ya. Tapi maksudnya itu adalah min zuhrin ila zuhrin. Coba antum lihat. Di situ tertulisnya apa? Tuhrin ila tuhrin. Tapi antum paham? Maksudnya tuhrin ila tuhrin bagaimana caranya? Wajib mandi setiap hari, tapi memberikan batasan dari suci ke suci. Bagaimana caranya suci ke suci? Sampai habis lagi. Maksudnya di situ bukan tuhrin ila tuhrin, tapi itu adalah zuhrin ila zuhrin. Dan ini adalah apa? Pendapat daripada, ya, Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Hasan Al-Basri berpendapat bahwasanya wajibnya bagi seorang wanita untuk untuk mandi, wanita istihadhah untuk mandi setiap hari, dan batasan waktunya kapan? Dari sholat zuhur. Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, ya, Fatimah bintu Abi Hubaish, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun astahadu fala athuru. Ya Rasulullah, saya ini wanita yang terkena istihadhah, ya, dan saya tidak pernah suci. Maksudnya saya tidak pernah berhenti daripada darah istihadhah, keluar terus. Ya, bahkan ada sahabiah itu sampai bertahun-tahun dikena darah istihadhah. Ya, bukan cuma satu bulan, ya, tapi ada sampai 7 tahun. Makanya ini banyak sekali, ya. Dan juga sebenarnya di masa zaman kita sekarang ini ada wanita itu, ya, dia itu keluar terus darahnya, ya, dia keluar terus. Ada sampai pernah saya dengar ada kisah, ya, saya dapat informasi, ada seorang wanita itu sampai 5 tahun, itu terjadi di sekitaran kita. 5 tahun itu keluar terus darahnya, ya, dia haid terus. Dia berpikiran itu haid. Ya, ini masalahnya. Ya, makanya bagi para wanita wajib hukumnya. Ini bukan fardu kifayah, bukan sunnah. Belajar masalah hukum-hukum haid, belajar masalah hukum-hukum istihadhah, itu wajib bagi para wanita untuk mempelajarinya. Sekarang banyak wanita masalah darahnya saja yang keluar daripada dirinya itu banyak yang dia pahami. Sehingga kadang dia meninggalkan ibadah sholat, ya, dia meninggalkan ibadah puasa karena hanya melihat saya masih keluar darahku, ya, dia tidak tahu, tidak mungkin itu darah haid, tidak mungkin selama 1 bulan full, tidak mungkin wanita darah haidnya keluar terus selama 1 bulan full, mustahil, ya, tidak mungkin. Kalau darah iya, tapi makanya harus tahu bedakan mana darah istihadhah, mana darah haid. Dan juga kita harus tahu, kalau kita tidak bisa membedakan, makanya kita pelajari bagaimana, ya, darah tersebut kita hukumi dia sebagai darah haid ataukah darah istihadhah. Ya. Karena banyak wanita itu meninggalkan ibadah sholat, ya,
juga meninggalkan ibadah-ibadah puasa dan ibadah yang lainnya, ini karena tidak memahami masalah darah haid dan darah istihadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Ya, sudah usia mau mati. Ya, maksudnya sudah usia menopause, sudah satu kali lagi dia sampai usia-usianya tidak paham masalah hukum darah haid dan darah istihadah. Ya. Ini musibah ya kawan. Ya, musibah. Terlalu banyak nongkrong saja, ngopi, tidak mau belajar. Padahal ini berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita tanyakan. Termasuk orang-orang yang sudah menisbahkan dirinya kepada apa ilmu. Kalau ditanyakan masalah darah haid, masih banyak yang bertanya, Ustaz bagaimana ini? Ini menunjukkan tidak pahamnya mereka berkaitan dengan masalah darah haid dan darah istihadah. Ya. Baik. Maka saya bilang ini hukumnya wajib fardu ain, bukan fardu. Mempelajari masalah ini fardu ain setiap wanita untuk mempelajarinya, bukan sunnah, bukan fardu kifayah. Fardu ain karena ini berkaitan dengan ibadah mereka. Baik. Kemudian ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang tidak paham bertanya. Kemudian mana tadi sampai di mana kita tadi? Baik ya. Maka ya sahabat tadi Fatimah binti Abi Hubaysh atau bintu Abu Hubaysh, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini wanita yang terkena istihadah, saya tidak pernah suci. Maksudnya darahku tidak pernah berhenti. Afa ada'us salata, apakah saya tinggalkan salat? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, jangan tinggalkan salat. Innama dzalika irqun wa laysat bil haidati. Ya. Istihadah itu dia cuma urat yang terluka, bukan haid. Ya. Fa idza aqbalatil haidatu fada'i salata. Apabila haidmu datang kepadamu, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghsili anki damma wa sholli. Apabila sudah berhenti darah haidmu, maka cucilah darahmu. Baik, maksudnya itu adalah mandi dan salatlah. Baik. Sudah paham sampai situ? Baik. Ini hadis ya kawan. Hadis yang ini yang sampai sini tadi ya. Faghsili anki dama wa sholli. Ini hadis sampai di sini, ini riwayat yang muttafaqun alaihi. Sampai di situ itu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kemudian wa fi ba'di riwayat hadis, pada sebagian riwayat hadis tersebut, ya, Nabi mengatakan wa tawaddu'i likulli sholatin, dan berwudulah setiap kali salat. Baik. Tambahan hadis lafaz wa tawaddu'i likulli sholatin itu tidak dikeluarkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Wa hadhihi ziyadah, beliau mengatakan tambahan ini berwudulah setiap kali salat, lam yukharrijha al-Bukhari wa Muslim, tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa kharrajaha Abu Dawud, tetapi hadis itu tambahan itu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Wa sahahaha qaumun min ahli hadis, dan sebagian ulama daripada ahli hadis itu mensahihkan hadis tersebut. Tadi sudah paham sampai situ? Sudah? Tadi itu hadis yang pertama. Ya. Kemudian hadis yang kedua, itu hadis dari Aisyah juga, ya, dari Ummu Habibah, ya, dari Ummi Habibah binti Jahshin, ya, Imra'ah Abdurrahman bin Auf, istri daripada sahabat Abdurrahman bin Auf, annaha istahadat, bahwasanya beliau itu terkena juga darah istihadah, maksudnya pernah juga mengalami istihadah. Ya. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan beliau antaghtasila likulli salatin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk taghtasila, mandi setiap kali salat. Tapi perhatikan hadis yang pertama tadi yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim, itulah dalil yang jumhur ulama. Baik ya, hadis yang pertama itu dalil daripada jumhur ulama. Hadis yang kedua ini yang hadis kedua ini adalah apa? Ya, dalil daripada sebagian ulama yang berpendapat wajibnya mandi setiap salat.
Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar, ya, dan juga ulama Atha berpendapat seperti itu. Kemudian perhatikan ya. Wa hadzal hadis. Perhatikan hadis ini mana? Hadis ini, ya. Hakadha asnadahu Ishaq az-Zuhri. Demikianlah, ya, Ishaq menyandarkan daripada Imam Az-Zuhri. Wa amma sahiru ashabi Zuhri fa innama rawahu anhu. Dan mayoritas daripada ulama-ulama, murid-murid, ya, Imam Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis tersebut, mereka meriwayatkan daripada Imam Az-Zuhri annaha istahadat. Bahwasanya siapa? Ya, bahwasanya Ummu Habibah itu dia istihadah. Fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, ya, kemudian Nabi berkata, innama huwa irqun wa laysat bil haidati. Bahwasanya itu cuma urat yang terluka, bukan haid. Wa amaraha an taghtasila wa tusalli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan beliau salat dan mandi dan salat. Fakanat taghtasilu likulli salatin ala anna dzalika huwa alladhi fahimathu minhu la anna dzalika manqulun min lafzihi alaihi salatu wasalam wa min hadha at-tariq kharrajahu al-Bukhari. Bisa ya pahami ya? Nabi memerintahkan beliau mandi, bisa paham? Kemudian Nabi perintahkan dia salat. Dan dipraktekkan oleh siapa tadi? Sahabiah tadi, ya. Beliau mandi setiap kali salat karena itulah yang beliau pahami daripada hadis Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perbuatan itu, perintah untuk mandi itu bukan diambil daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat ini dikeluarkan daripada jalan Imam Bukhari rahimahullah taala. Berarti perhatikan ya ikhwan Allah subhanahu wa taala. Hadis yang pertama tadi innaha istahadat, kemudian disuruh mandi setiap setiap sekali salat, itu hadis yang dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Karena kenapa? Karena mayoritas daripada ulama-ulama atau rawi yang meriwayatkan daripada Az-Zuhri itu tidak menyebutkan lafaz tersebut. Bahkan Nabi hanya memerintahkan sahabiah tadi mandi dan sholat, bukan memerintahkan mandi setiap kali sholat. Dan riwayat tersebut, ya, riwayat yang kedua yang Nabi hanya perintahkan mandi kemudian sholat, ya, itu adalah riwayat daripada Imam Bukhari. Berarti hadis yang pertama itu adalah hadis yang ini barusan itu adalah hadis yang dhaif, ya. Karena tidak ada, ya, dalam riwayat Imam Bukhari tidak disebutkan hadis tersebut. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Asma binti Humais. Annaha qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, ya, inna Fatimah binta Abi Hubaysh ustuhidat. Ya Rasulullah, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaysh itu terkena istihadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, litaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Maka hendaklah dia untuk mandi salat zuhur dan salat asar satu kali mandi. Walil maghribi wal isya ghuslan wahidan, dan juga untuk salat maghrib dan salat isya satu kali mandi. Wa taghtasil lil fajri, dan juga untuk mandi salat fajar. Wa tatawadda fi ma baina dzalika, dan dia berwudu antara dua salat tadi. Bisa dipahami? Berarti di situ Nabi perintahkan mandi setiap kali, mewajibkan 3 kali mandi. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Kharrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Muhammad bin Hazm, ya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya, dan jumhur ulama mendhaifkan hadis tersebut. Wa amma Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mensahihkan hadis-hadis tersebut. Semua hadis yang disebutkan di sini, ya,
Syekh Al-Albani itu mensahihkan semuanya. Tapi jumhur ulama mereka mendhaifkan hadis tersebut. Adapun yang keempat, hadis Hamnah binti Jahshin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyaraha, memberikan pilihan kepadanya baina an tusalliya salawati, untuk dia melakukan untuk melakukan beberapa salat bituhrin wahidin, dengan satu kali mandi, indama tara annahu qad qata'a damul haid, ya, ketika dia telah melihat darah haidnya telah berhenti. Wa baina an taqtasila fil yaumi wal laila, dan juga ya memberikan pilihan untuk mandi pada sehari semalam thalatha marratin, ya 3 kali mandi, sebagaimana hadis Asma binti Umaysh tadi. Illa anna hunalika zahiruhu 'ala al-wujubi wa huna 'ala at-takhyir. Ya. Kecuali dalam hadis-hadis tadi itu menunjukkan tentang zahirnya menunjukkan perintah wajib, tetapi di sini perintah zahirnya adalah pilihan. Kemudian beliau melanjutkan, falamma ikhtulifat zawahirul hadhil ahadits, ketika zahir-zahir hadis tersebut saling kontradiktif, maka zahabal fuqaha'u fi ta'wiliha arba'atu madzahibah, maka para fuqaha zahaba fuqaha'u fi ta'wiliha arba'ata madzahibah, maka para fuqaha menempuh metode dalam mentakwil hadis-hadis tersebut menjadi 4 madhab. Pertama, madhabun nasakh, kemudian madhabul tarjih, madhab nasakh, madhab tarjih, kemudian madhabul jam' wa madhabul bina. Al-madhabul bina wal farqu bainal jam'i wal bina, perbedaan antara madhabul jam' dan madhabul bina, anna al-bani laysa yara anna hunalika ta'arudan fayajma'u bainal haditsaini, wa amma al-jami' fa huwa yara anna dhalika ta'arudan fi adh-dhahir fata'ammal hadha fa innahu farqun bain. Nanti setelah ini kita lanjutkan, ya. Kita salat terlebih dahulu, antum salat kita langsung azan. Fadhil. Antum kita azan, antum azan kita langsung salat. Antar balik. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.